lampu tidak menyala karena tidak diakhiri oleh arus listrik. Ketika dia rangkaiannya lampu, di sini dia menyatu terhubung dengan baterai, sehingga arus dapat mengalir dan menghidupkan, menyalakan lampu. Nah, berdasarkan ada tidaknya percabangan, rangkaian listrik ini dibedakan menjadi dua. Ada rangkaian listrik yang disusun secara seri dan juga ada rangkaian listrik yang disusun secara paralel. Untuk ini kita akan mengetahui perbedaan antara rangkaian seri dan juga rangkaian paralel. Nah, dari gambarnya saja sudah terlihat ya? Ya. Ayo coba kita analisis dari gambar. Gambar rangkaian seri, bagaimana susunannya? Satu. Apa itu? Komponennya satu. Komponennya? Hanya ada satu jalur. Ya. Arusnya ya? Ya. Satu jalur arus. Susunannya gimana susunan lampunya? Sejajar seri. Nah, pada paralel ini terdapat yang namanya percabangan. Satu, percabangan. Karakteristik pada rangkaian seri. Rangkaian seri ini adalah rangkaian yang tidak bercabang dan terdiri hanya ada satu jalur arus, di mana arus pada masing-masing hambatan ini besarnya adalah sama. Akan tetapi pada rangkaian seri tegangannya ini berbeda. Nah, terang atau tidaknya lampu itu tergantung pada slot arus yang untuk hambatan pengganti. Hambatan pengganti itu adalah hambatan total. Hambatan pengganti itu adalah hambatan total pada suatu rangkaian, yaitu didapat dari rangkaian seri. Hambatan pengganti pada rangkaian seri itu sama dengan R1. Misalnya di sini lampu 1, R1 ditambah dengan R2. Selanjutnya, karakteristik rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini memiliki percabangan, di mana arus terbagi di semua cabang. Setiap komponen mendapatkan arus yang berbeda-beda dengan nilainya sama. Jadi tegangan pada lampu itu nilainya sama. Untuk mencari hambatan pengganti pada paralel, 1/RP per-RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2. Untuk menghitung variabel-variabel pada rangkaian listrik itu terdapat hukum yang berperan penting. Ada dua hukum, ada hukum Ohm dan juga hukum Kirchhoff. Sebelum kepada hukum, nah, variabel-variabel pada rangkaian listrik ada yang tahu nggak? Ada yang tahu variabel pada rangkaian listrik? Jadi rangkaian listrik itu dipengaruhi oleh siapa tadi? Baterai. Nah, jadi ada variabel di sini. Jadi pada rangkaian listrik ini ada kuat arus yang mengalir. Kemudian terdapat tegangan listrik. Kemudian terdapat hambatan listrik. Nah, untuk mengetahui hubungan antara kuat arus, tegangan,
dampaknya seperti apa ketika rangkaian itu disusun secara seri, ketika rangkaian itu disusun secara paralel. Kita akan melakukan kegiatan praktikum. Anak-anak sudah membawa alat dan bahannya? Sudah lengkap? Sudah. Ayo segera kita kumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah. Kamu di mana? Ayo duduk. Ya, saya ibu dan juga ibu. Ibu akan berikan obat kejap sekali. Kelompok satu mana Pak ya, Bu? Kelompok satu. Kelompok dua. Kelompok tiga. Kelompok empat. Kelompok lima. Kelompok enam. Oke, perhatikan. Jadi tujuan praktikum pada hari ini ya, kita tadi dapat menyebutkan karakteristik rangkaian listrik seri dan juga rangkaian listrik paralel. Yang kedua apa? Tujuan praktikumnya? Peserta didik dapat menjelaskan Intensitas nyala lampu. Nah, yang ketiga? Peserta didik dapat menganalisis hubungan kuat arus, hambatan, dan kegiatan listrik pada suatu rangkaian listrik. Nah, alat dan bahan, ayo coba yang bawa mana alat dan bahannya? Yang pertama ada apa? Kabel, lampu, baterai, sama saklar. Satu-satu ayo. Apa? Kabel. Ada baterai fungsinya apa, Pak? Untuk pada baterai ya, ada baterai. Yang kedua, ada lampu fungsinya apa lampu? Sebagai alat percobaan Percobaan. Menentukan adanya ada tidaknya. listrik. Yang ketiga ada apa? Kabel. Kabel fungsinya apa? Sebagai pengantar arus listrik. Yang keempat, Baterai. hasilnya apa? Penghasil arus listrik. Silakan bangkai pakai seri dan paralel sesuai dengan yang telah dibagi pada WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aribal Azabdian Syaputra Anggana, nomor akun 08. Saya Muhammad Abdul Jajan absen 18. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang rangkaian listrik paralel yang kedua dengan dua lampu dan dua saklar. Bagaimana nyala lampu rangkaian ini dibandingkan dengan rangkaian listrik paralel pertama? Saya jelaskan secara umum. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat. Akibatnya, karena arus listrik memiliki lebih dari satu jalur, maka rangkaian masih dapat berfungsi jika salur terputus. Rangkaian ini memiliki tegangan tinggi di setiap cabangnya, namun kuat arusnya beda sehingga rangkaian lampu paralel lebih redup. Jika lampu kedua kita matikan, maka lampu ke satu nyalanya lebih terang. Begitu pula sebaliknya jika lampu pertama dimatikan, lampu kedua lebih terang. Jika dua-duanya nyala, jika saklar lampu kedua kita matikan, maka lampu pertama tetap nyala. Begitu pula sebaliknya, jika lampu kedua kita matikan, maka lampu kedua nyala. Kesimpulan dari percobaan ini adalah paralel membuat lampu terhubung dengan saklar dapat menyala dengan baik apabila bohlam lampu pertama dimatikan, bohlam lampu kedua masih menyala. Begitu pula sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena kedua lampu berasal dari sumber listrik yang sama sehingga bisa dimatikan dan dinyalakan melalui saklar. Ayo perhatikan, di sini sama-sama komponennya sama ya. Ada apa saja? Ada 3 lampu, 2 baterai. Tapi nyala lampunya lebih terang yang paralel. Ya, kenapa? Soalnya itu baterainya habis tegangannya. Sumber tegangan pada paralel itu nilai
tegangannya terbagi oleh jumlah lampu. Hanya terbagi. Arusnya dibagi, ya. Lampunya menjadi redup nyala lampunya. Jadi semakin banyak lampunya, semakin banyak hambatannya, maka kuat arus yang didapat pada masing-masing lampu ini akan semakin kecil. Nah, untuk kelebihannya yaitu mengurangi penggunaan kabel listrik dan juga mengurangi biaya dan rangkaiannya sederhana. Nah, untuk yang paralel, kelebihannya apa? Atau apa itu tegangan listriknya tidak terbagi. Jadi Bila terputus tidak mengaruhi lampu lain. Oke, bila terputus tidak mempengaruhi lampu lain. Kemudian tegangannya tiap cabang ini sama dengan baterai. Oke. Sehingga